Baik, mahasiswa sekalian, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan materi kita terkait dengan hukum militer. Kita membahas tentang hukum disiplin militer. Jadi, prajurit TNI itu kalau melakukan pelanggaran hukum, komandannya akan melihat apakah pelanggaran hukum yang dilakukan itu hanya bersifat disiplin ataukah pidana. Kalau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit itu sifatnya disiplin, maka dia dikenakan sanksinya adalah sanksi hukum disiplin. Nanti kita akan sampaikan bagaimana sanksi disiplin bagi prajurit itu. Misalkan ada seorang prajurit yang sudah beberapa kali dia terlambat apel pagi, apel rambutnya tidak rapi, apel prajurit itu juga misalkan pakaiannya juga kotor, masuk juga kadang masuk kadang tidak. Maka bagi prajurit yang bersangkutan ini sudah melanggar aturan disiplin. Walaupun dahulu itu diatur bagaimana satu hari tapi pakai keterangan seorang prajurit tidak masuk kantor itu pidana. Akan tetapi saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer itu disebutkan bahwa maksimal itu 4 hari. Dia dapat apabila prajurit itu melakukan tidak hadir, maka dia akan dikenakan hukuman disiplin. 4 hari maksimum. Lebih dari 4 hari baru dia dinamakan TNI tidak hadir tanpa izin dan ini merupakan pidana. Tapi dalam 4 hari adalah penambahan sanksinya dalam hukuman disiplin. Walaupun prosesnya juga bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin ini yang dia 4 hari tidak hadir di kantor tanpa izin komandan itu tetap prosedur pidana. Artinya apa? Komandannya dapat memerintahkan prajurit yang bersangkutan itu disidik oleh polisi militer karena dia tidak masuk dicari, ditemukan 4 hari diproses, kemudian ketika sudah di BAP oleh penyidik, oleh polisi militer tentunya perlu dipilih adalah POM, maka POM melimpahkan perkaranya kalau sudah lengkap kepada auditor, tentu auditorlah yang akan membuatkan berita acara pendapat atau bapak memberikan saran kepada Bapera agar prajurit yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin militer bukan pidana. Artinya gradasi disiplin militer ini lebih ringan gradasinya daripada hukum pidana militer. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bagaimana hukum pidana militer. Ini hukum disiplin militer itu di dalam aturan kita itu sudah jelas. Undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 ini tentang hukum disiplin militer. Jadi mengatur bagaimana prajurit itu yang berbeda melakukan suatu pelanggaran, maka dia dikenakan hukuman disiplin militer. Kita lihat di sini bahwa di dalam aturan dijelaskan bahwa bagaimana tujuan dan fungsi hukum disiplin militer itu. Di situ dapat dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal 5 undang-undang tersebut. Apa sih sebenarnya tujuan diterapkan hukum disiplin militer itu adalah dalam rangka penyelenggaraan hukum disiplin militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin militer, serta penegakan hukum disiplin militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Ini digarisbawahi adalah kemanfaatan dan keadilannya. Maksudnya apa? Ketika seorang prajurit dijatuhi hukuman disiplin militer itu ada manfaatnya enggak? Dan adil tidak, baik adil bagi prajurit yang bersangkutan maupun bagi rekan-rekannya. Kita lihat misalnya, ada seorang prajurit yang kadang-kadang sering terlambat di apel pagi. Kemudian sama komandannya tidak dikasih teguran, tidak dikasih sanksi apapun. Baik itu hukuman disiplin, atau juga berupa hukuman yang bersifat penjara, atau dia disebabkan kurungan, atau dipidana dalam arti kata dia dikurung. Kalau ini tidak dilakukan oleh seorang komandan, maka yang terjadi adalah nanti akan menimbulkan ketidakadilan. Artinya prajurit itu bersalah kok tidak ditindak, sementara yang tidak bersalah kadang-kadang baru dilakukan kesalahan sedikit saja sudah ditindak. Ini artinya seorang komandan ada istilah dislike, like and dislikes, suka dan tidak suka. Dan ini tidak boleh terjadi pada diri seorang komandan. Komandan itu harus berlaku adil. Apabila prajurit itu sudah sering kali terlambat melaksanakan apel pagi atau apel siang atau apel malam begitu, maka prajurit itu harus tindak. Bisa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Kalau tindakan disiplin itu biasanya hanya berupa push up, atau disuruh lari, atau disuruh jungkir begitu. Itu namanya tindakan disiplin bagi yang bersangkutan agar dia ingat
Kalau kamu lakukan lagi, ini nanti sanksinya akan lebih berat lagi. Maka diberikan tindakan disiplin bagi prajurit yang bersangkutan. Apabila memang pelanggarannya yang gradasinya masih ringan, tapi seringkali dia lakukan. Seperti itu. Maka dikenakan hukuman disiplin. Kemudian kemanfaatannya ada nggak? Oh ada, tentu ada. Prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin, kemudian dikenakan sanksi hukuman disiplin oleh komandannya, oleh ankumnya, maka prajurit tersebut manfaatnya dan dia akan dengar terus, oh ya perbuatan ini salah, tidak boleh harus dilakukan lanjut. Maka pada akhirnya dia akan menginsafi terhadap perbuatan salah yang dia lakukan. Itu tujuannya hukum disiplin militer itu di dalam pasal 4 nanti bisa dilihat. Kemudian apa sih manfaatnya atau fungsinya? Fungsinya itu diatur di dalam pasal 5. Bagaimana menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum. Ini yang pertama, menciptakan kepastian hukum. Jadi kalau prajurit itu tidak dia melakukan suatu pelanggaran, segera diproses agar ada kepastian hukum. Jangan sampai tidak diproses tapi dia tidak dikasih jabatan. Kasihan prajurit yang bersangkutan. Sementara kita lihat gaji prajurit tidak terlalu besar, oleh karenanya harus segera dia diberikan suatu sanksi biar nanti ada kepastian hukum di situ. Kemudian juga perlindungan hukum bagi militer. Tentunya hak-hak prajurit yang bersangkutan itu harus juga kita perhatikan. Jangan sampai kita berikan hukuman dengan hukuman yang sekeras-kerasnya. Hukuman atau tindakan disiplin yang sekeras-kerasnya. Prajurit itu disiksa sampai dia meninggal dunia. Kalau sudah seperti ini, maka yang jadi pidana adalah bukan prajurit yang bersangkutan, tapi ya komandannya itu melakukan tindakan tersebut. Kita lihat bagaimana ada prajurit yang hanya melakukan kesalahan pelanggaran hukum disiplin militer, tapi sanksinya adalah tindakan disiplin. Dan sanksinya itu begitu berat oleh komandannya atau bawahan-bawahan dari komandan tersebut. Dia disiksa, dipukul dengan selang air dan lain sebagainya. Kita lihat beberapa kasus sehingga prajurit tersebut akhirnya meninggal dunia. Dan ini kalau sampai terjadi maka yang bertanggung jawab adalah sang komandan. Walaupun yang melakukan anak buahnya, dia komandan itu dianggap tahu. Nah, nanti kalau kita berbicara bagaimana pertanggungjawaban komando, 2 klik di atasnya, komandan itu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut. Itu berkaitan dengan fungsinya yang pertama. Jadi menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh Arifin. Arifin itu artinya atasan yang dapat berhak menghukum. Nah inilah, kadang-kadang Aniko karena merasa dia seorang komandan, dia lupa, akhirnya dia menyalahgunakan abuse of power. Kalau Anko sudah melakukan abuse of power, menyalahgunakan wewenang, maka itu akan jadi masalah nantinya bagi hakim yang bersangkutan. Kita lihat bagaimana suatu kasus yang belum lama ini terjadi. Seorang komandan ketika mengambil latihan pagi, kemudian dia mengatakan kepada anak buahnya dengan memanggil monyet. Nah, kan sudah bahasanya bahasa tidak baik, walaupun kadang-kadang di tentara itu hal yang biasa seperti itu. Kata-kata seperti itu akan tetapi kita kan juga tidak tahu bagaimana kondisi psikis dari anak buah kita. Mungkin dia begitu lelah, dia capek, akhirnya dia marah. Komandannya akhirnya dibacok oleh tersebut yang bersangkutan. Kasusnya kemarin sempat viral di televisi. Siapa yang salah kalau sudah seperti ini? Tentu dua-duanya bisa dikatakan bersalah juga. Komandannya juga terlalu kasar, bahasanya tidak menyenangkan, dan juga anak buahnya juga memang secara psikis dia juga harus diperbaiki mentalnya. Artinya ya harus diberikan pembinaan kepada anak buah. Jangan sampai hanya kita bisa perintah saja kepada prajurit yang bersangkutan, tapi juga kita lihat bagaimana kondisi keadaan anak buah kita. Seperti itu. Itu terkait dengan fungsi daripada hukum disiplin militer. Kemudian kita lihat ini jenis-jenis pelanggarannya. Jenis pelanggarannya ada 2 sebetulnya di dalam pasal 8. Jenis pelanggaran hukum dan disiplin militer itu yang pertama, apa sih pelanggarannya itu terkait dengan disiplin militer? Adalah suatu perbuatan atau segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer. Ini yang pertama, termasuk jenis pelanggaran ini. Jadi kalau dia sudah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perintah dari suatu kedinasan, kalau itu memang masih terkait dengan hal-hal yang sifatnya ringan, bukan pidana, tidak merugikan pihak lain, tidak mencemarkan nama baik TNI, biasanya dikenakan sanksinya hukum disiplin militer ini. Atau yang kedua, yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Dia melanggar aturan pidana, tapi ringan sifatnya. Misalkan, ada seorang prajurit yang
ketika terjadi salah paham dengan masyarakat di pinggir jalan, misalkan mereka serempetan sepeda motor, kemudian prajurit itu melakukan pemukulan atau masyarakat ditampar. Akan tetapi dari pukulan dan tamparan ini tidak membuat masyarakat itu tidak bisa bekerja, tetapi ya dan juga wajahnya tidak merah atau memar begitu, tidak. Ini tindak pidana penganiayaan, tapi sedemikian ringan. Oleh karenanya hal-hal seperti ini, apalagi mereka sudah berdamai, sudah bermediasi, ya sudah tidak lagi dikenakan sanksi pidana, tapi bisa nanti dikenakan hukuman disiplin bagi prajurit yang bersangkutan. Artinya apa? Hukuman tetap dilaksanakan. Tetap prajurit itu istilah tidak ada kebal hukum, tidak ada hak imunitas, tidak punya hak imunitas. Prajurit itu sama seperti masyarakat pada umumnya. Atau yang sedemikian ringannya itu, yang dimaksud adalah dia dikenakan sanksi pidana maksimalnya 3 bulan. Dan pidana 3 bulan atau kurungan 6 bulan. Atau perkara yang sederhana dan mudah pembuktiannya. Tadi yang Bapak jelaskan seperti itu. Terjadi perselisihan dengan masyarakat. Atau tidak terganggunya kepentingan umum dan kepentingan militer. Atau yang tadi Bapak jelaskan, tidak hadir tanpa izin maksimalnya 4 hari di waktu damai. Maka prajurit yang bersangkutan tidak lagi dikenakan hukuman pidana, tapi juga hanya dikenakan hukuman disiplin militer saja. Akan tetapi apabila prajurit itu melakukan suatu tindak pidana kejahatan, apalagi kejahatan itu sudah sangat luar biasa, maka bukan hanya dia dapat dikenakan hukuman disiplin, tapi juga dia dikenakan hukuman pidana. Jadi komandannya bisa menggunakan hukuman disiplin dulu, misalkan dia ditahan tahanan penahanan ringan cuma 14 hari, kemudian proses pidananya berjalan itu gitu. Artinya dia 2 kali dikenakan hukuman. Bukan berarti ini nebis ini dan tidak. Tetap disiplin itu berbeda dengan pidana, seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak ingin bahas seperti apa jenis hukumannya. Jenis hukuman disiplin itu diatur dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang ADN. Yang pertama jenis hukumannya adalah teguran. Ditegur. Sekali baru 1 hari dia nggak masuk kantor atau 2 hari tanpa izin, bisa ini diproses sidang hukuman disiplin. Sama seperti dari peradilan, sidangnya cuma dia tidak melalui polisi militer, tapi dia melalui cukup angkum komandannya dengan staf lainnya, personil, staf keamanan, seperti itu. Mereka bermusyawarah kemudian apa kira-kira jadwal disiplin bagi prajurit yang bersangkutan apabila tadi seperti 2 hari dia tidak masuk kantor. Dan pertama, teguran. Tapi teguran ini juga merupakan hukuman disiplin bagi yang bersangkutan. Nanti kena sanksi administrasi, dia tidak bisa sekolah, dia tidak bisa pendidikan, seperti itu bisa. Atau dia tidak bisa dapat jabatan. Yang kedua, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari. 14 hari dia ditahan akibat pelanggaran yang dia lakukan. Misalkan dia punya hutang bayar, di mana-mana hutang banyak yang menagih dia sampai yang menagih itu datang ke kantor. Ini sudah pelanggaran disiplin bagi prajurit bersangkutan ini, dan dia harus dikenakan sanksi tertentu. Karena tanda kutip dia sudah mencemarkan nama baik satuan. Maka minimal dia dikenakan hukuman disiplin militer. Dan yang terakhir adalah penahanan disiplin berat. Paling lama 21 hari. Dia sudah melakukan pelanggaran, kemudian dia dihukum, misalkan baru teguran, kemudian dia melakukan lagi pelanggaran yang sama, ini prajurit yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin yang kedua, bisa penahanannya lebih berat. Penahanan yang berat, disiplin berat paling lama 21 hari. Kurang dari 21 hari itu juga durang. Apabila dia melanggar suatu aturan disiplin. Karena dia melakukan pidana, bisa juga langsung prosesnya tidak melalui disiplin, tapi langsung melalui proses hukuman pidana, tentunya melalui penyidikan dari aparat polisi militer. Ini saja mungkin mahasiswa yang dapat saya sampaikan terkait dengan hukum disiplin militer pada hari ini. Mudah-mudahan nanti depannya kita masih membahas beberapa materi. Baik, terima kasih. Bapak akhiri, salam bela negara.